Halo semuanya, saya Ihsan. Di video kali ini kita akan melihat beberapa fitur menarik dan sedikit tersembunyi di One UI 3.0 dan 3.1. Ada 8 fitur yang cukup menarik dan kemungkinan kalian belum pernah menggunakan dan belum mengetahuinya. Padahal fitur ini cukup bermanfaat untuk kalian gunakan sehari-hari. Oke, sekarang mari langsung saja kita lihat apa saja fitur terbaru di One UI versi 3 kali ini. Fitur yang pertama adalah kalian bisa menambahkan icon di bagian media control di notification panel ini. Jadi sebenarnya di bagian atas menu media ini kalian bisa menambahkan 6 icon tambahan. Jadi kalian bisa langsung buka Spotify dan juga aplikasi-aplikasi lainnya yang support langsung di bagian atas menu media ini. Jadi di bagian menu media ini kalian tidak hanya bisa langsung share musik dan share smart view ke TV atau ke perangkat lainnya, kalian juga bisa langsung akses shortcut untuk icon multimedianya di bagian atas ini. Untuk memunculkan ikon-ikon ini, kalian bisa masuk ke opsi di 3 titik kanan atas ini, kemudian pilih yang tombol settings. Di sini kalian aktifkan yang show app shortcuts ini. Kemudian kalian tinggal kembali ke menu media dan klik di bagian atasnya ini. Kalian tinggal tap saja di bagian add app shortcuts-nya. Kemudian kalian bisa langsung pilih ikon-ikon aplikasi atau shortcuts yang ingin kalian tampilkan di menu medianya. Di sini kalian bisa pilih hingga maksimal 6 aplikasi saja. Dan sekarang kalian bisa langsung akses icon atau shortcut di bagian menu media. Kemudian fitur kedua yang bisa kalian manfaatkan di One UI versi 3.0 atau 3.1 ini adalah menambahkan icon shortcut di bagian home screen-nya. Di bagian home screen di One UI versi 3 kalian bisa menampilkan shortcut untuk device care, Bixby Routine, dan juga digital well-being. Jadi kalian bisa langsung buka device care di bagian home screen dan tidak perlu lagi masuk dari bagian setting smartphone-nya. Untuk menampilkan tampilan shortcut device care, Bixby Routine, dan digital well-being ini kalian bisa masuk ke masing-masing settingnya di setting smartphone kalian. Di sini misalnya kita ingin menampilkan yang device care, kita bisa masuk ke setting, kemudian pilih yang battery and device care ini. Kemudian di sini kalian tinggal buka settingnya di 3 titik kanan atas ini dan pilih add to app screen. Dan sekarang settingnya sudah ada di bagian app screen. Untuk menambahkannya di home screen, kalian bisa cari settingnya di app screen terlebih dahulu. Setelah menemukan aplikasinya di bagian app screen, kalian bisa tap icon aplikasinya dan tahan, kemudian pilih add to home. Dan sekarang icon aplikasinya bisa langsung kalian temukan di bagian home screen smartphone-nya. Di sini kalian bisa langsung tempatkan ikonnya sesuka hati kalian. Untuk yang digital well-being, sama seperti cara yang tadi, kalian tinggal masuk ke setting smartphone-nya, kemudian buka digital well-being and parental controls. Kemudian buka settingnya di 3 titik kanan atas dan pilih settings. Dan di sini kalian tinggal aktifkan add digital well-being to app screen dan kalian bisa langsung temukan aplikasi digital well-being di app screen kalian. Setelah menemukan icon digital well-being di menu app screen, kalian tinggal tap dan tahan ikonnya, kemudian pilih yang add to home. Dan sekarang ikonnya langsung muncul di home screen dan kalian bisa langsung sesuaikan posisinya. Untuk menambahkan icon Bixby Routine, kalian bisa masuk ke setting smartphone-nya, kemudian pilih yang advanced features. Dan di sini kalian tinggal aktifkan yang Bixby Routine ini. Kemudian di bagian ini kalian bisa langsung masuk ke setting Bixby Routine di 3 titik kanan atasnya dan pilih settings. Dan di sini kalian bisa langsung mengaktifkan fitur add Bixby Routine to app screen. Dan icon Bixby Routine-nya pun akan langsung muncul di app screen dan kalian tinggal tambahkan ke home screen-nya saja seperti tadi. Kemudian fitur yang ketiga yang bisa kalian manfaatkan adalah fitur clipboard di bagian edge panel smartphone-nya. Buat kalian yang menggunakan smartphone Samsung yang ada fitur edge panel-nya, kalian bisa memanfaatkan fitur One UI 3.0 ini. Jadi di bagian edge panel, selain kalian bisa langsung buka shortcut untuk aplikasi-aplikasinya, kalian juga bisa langsung copy clipboard di bagian edge panel. Di sini kalian bisa langsung copy clipboardnya dan di sini juga kalian bisa pilih untuk kategorinya, ada yang khusus foto dan juga khusus untuk teks saja. Dan ada juga clipboard yang sudah terkunci. Untuk mengaktifkan fitur clipboard di bagian edge panel ini, kalian bisa buka edge panel, kemudian pilih settings di bagian bawah ini. Dan di bagian ini kalian bisa langsung aktifkan menu clipboardnya. Dan sekarang kalian bisa langsung akses clipboard langsung dari edge panel, jadi kalian lebih mudah saat copy atau paste teks ke smartphone kalian. Kemudian fitur keempat yang juga bisa langsung kalian manfaatkan adalah fitur delete shared screenshot. Fitur ini bisa langsung kalian buka di setting smartphone-nya, kemudian pilih yang advanced features, dan pilih screenshots and screen recorder. Di bagian ini ada fitur yang bernama delete share screenshot. Dengan mengaktifkan fitur ini, saat kalian share screenshot ke smartphone yang lain, screenshotnya akan otomatis dihapus dari smartphone kalian. Jadi smartphone kalian tidak akan dipenuhi lagi dengan screenshot lama yang tidak penting yang sebenarnya sudah kalian kirim ke smartphone yang lain dan sudah tidak diperlukan lagi. Kemudian fitur yang kelima, kalian bisa set warna notifikasi berdasarkan dari teks yang masuk dari notifikasi tersebut. Maksudnya adalah ketika ada teks tertentu yang ingin kalian tandai, kalian bisa langsung masukkan keywordnya dan nanti notifikasinya akan berwarna sesuai dengan warna yang kalian pilih. Kalian bisa aktifkan fitur ini di setting, kemudian pilih yang notification, kemudian pilih yang brief notification dan pilih brief pop-up settings. Di bagian ini kalian tinggal aktifkan edge lighting style-nya. Misalnya kita pilih edge lighting yang Eclipse ini, dan di opsi kedua kalian bisa pilih yang color by keyword. Di
Di sini kalian bisa tandai keyword-keyword tertentu yang masuk di bagian notifikasinya. Misalnya kita tandai keyword entertainment. Jadi setiap notifikasi yang ada kata entertainment-nya akan diwarnai sesuai dengan warna yang kita pilih di bagian ini. Kemudian fitur selanjutnya di One UI versi 3 ini adalah companion app dari aplikasi SmartThings. Kalau kalian buka aplikasi SmartThings dari handphone kalian, di bagian sebelah kirinya ada fitur baru yang bernama companion apps. Fitur ini langsung diintegrasikan dengan aplikasi jam, aplikasi kalender, dan juga aplikasi Smart View. Untuk melihat penggunaan fitur ini, kalian bisa langsung tap di bagian clock ini. Dan di sini kalian bisa langsung lihat apa saja yang bisa kalian manfaatkan dengan companion apps ini. Fitur companion apps ini untuk aplikasi jam, kalian bisa memanfaatkan alarm kalian langsung terkoneksi ke device-device kalian yang lain. Misalnya kalian sudah koneksikan lampu atau TV dengan aplikasi SmartThings di handphone Samsung kalian bisa langsung set smartphone-nya saat alarm berbunyi untuk menghidupkan TV ataupun menghidupkan lampu di jam alarm kalian. Jadi di update terbaru kali ini, saat kalian set alarm, kalian juga bisa langsung pilih Wake Up with Smart Devices di bagian paling bawah. Saat kalian pilih menu ini, kalian bisa langsung continue dan pilih device-device yang sudah terkoneksikan ke smartphone kalian. Jadi nantinya saat alarm kalian berbunyi, kalian bisa langsung membuat TV-nya hidup secara otomatis. Di bagian ini kalian juga bisa pilih device mana yang ingin kalian aktifkan saat alarm kalian berbunyi. Kemudian di setting ini kalian juga bisa langsung set volume TV-nya, dan kalian juga bisa aktifkan ambient mode kalau TV kalian sudah support ambient mode. Selain aplikasi jam, kalian juga bisa memanfaatkan fitur ini di aplikasi kalender dan aplikasi Smart View. Jadi kalian juga bisa langsung menghidupkan TV berdasarkan event dari kalender smartphone kalian. Kemudian fitur yang ketujuh adalah kalian bisa mengaktifkan Spotify untuk alarm tone kalian. Kalau kalian biasanya mengaktifkan alarm dengan ringtone biasa, di update terbaru kali ini untuk suara alarmnya kalian bisa langsung memilih dari lagu di Spotify. Kalian bisa langsung pilih Spotify dan pilih playlist yang ingin kalian hidupkan saat alarm kalian berbunyi. Kalian juga bisa pilih lagu-lagu tertentu langsung di bagian ini. Di sini kalian harus setup terlebih dahulu. Jadi kalian bisa langsung pilih lagu favorit kalian dari Spotify untuk alarm smartphone-nya. Kemudian fitur yang ke-8 adalah kalian bisa langsung merekam setiap percakapan telepon yang masuk secara otomatis di setting smartphone terbaru. Untuk mengaktifkan fitur auto phone recording ini, kalian bisa masuk ke aplikasi phone dial, kemudian klik di 3 titik sudut kanan atas ini dan pilih settings. Di sini kalian pilih yang record calls dan kalian bisa langsung aktifkan auto record calls ini. Di dalam settingnya kalian juga bisa pilih untuk semua panggilan, atau kalian juga bisa pilih dari nomor yang tidak tersimpan saja atau dari nomor-nomor tertentu saja. Untuk perekaman otomatis dari nomor tertentu, kalian bisa masukkan nomornya di bagian bawah ini. Di sini kalian tinggal pilih nomornya dan kalian bisa langsung masukkan nomornya di bagian ini. Nantinya setelah mengaktifkan fitur ini, setiap panggilan telepon ke smartphone kalian akan direkam secara otomatis sesuai dengan setting yang kalian pilih. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like dan juga subscribe untuk mendapatkan notifikasi saat ada video terbaru dari channel ini. Kalian juga bisa dukung channel ini untuk terus berkembang dengan join ke membershipnya. Nantinya di samping nama kalian akan ada badge spesial dan kalian bisa menggunakan emoji khusus dengan join membership ini. Kalau kalian ada pertanyaan lebih lanjut, kalian bisa langsung tuliskan di kolom komentar, di grup Telegram, ataupun langsung DM ke Instagram kita di @santertainment. Semoga video ini bermanfaat. See you on the next video.